Pada tahun 1995, sebuah jurnal medis di Inggris menerbitkan laporan studi mencengangkan tentang seorang pekerja bangunan berumur 29 tahun. Ia tak sengaja menginjak sebuah paku sepanjang 15 cm yang menembus sepatu bot pelat bajanya. Rasa sakitnya begitu menyiksa, hingga sedikit gerakan pun terasa begitu menyakitkan. Tapi saat dokter mencopot sepatunya, mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Paku memang menembus sepatu bajanya, namun ternyata pakunya tak pernah menyentuh kakinya. Selama ratusan tahun, ilmuwan telah melakukan banyak studi bahwa rasa sakit adalah sebuah respons spontan terhadap luka. Ini berarti bahwa semakin parah luka, semakin sakit rasa yang akan ditimbulkan. Tapi seperti yang kita ketahui tentang ilmu nyeri, kita tahu bahwa rasa sakit dan kerusakan jaringan tak selalu berkaitan. Bahkan saat mekanisme pengiriman sinyal terhadap ancaman tubuh sedang bekerja penuh, kita bisa merasakan sakit yang begitu hebat, yang melebihi proporsi dari luka sebenarnya, bahkan sakit tanpa luka apapun, seperti si pekerja bangunan tadi. Atau kasus nyata di mana pasangan pria dari wanitanya yang hamil, tengah merasakan sakit selama kehamilan atau melahirkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sebenarnya ada dua fenomena yang terjadi di sini. Perasaan sakit, dan sebuah proses biologis yang disebut nosisepsi. Nosisepsi adalah bagian dari respons protektif sistem saraf tubuh, terhadap rangsangan yang berpotensi atau memang berbahaya. Sensor pada ujung saraf khusus, mendeteksi ancaman mekanis panas dan kimiawi. Jika cukup banyak sensor yang diaktifkan, maka semakin banyak sinyal listrik yang dikirimkan lewat saraf lewat tulang belakang, langsung menuju otak. Otak kemudian menimbang seberapa pentingnya sinyal-sinyal tersebut. Otak akan memutuskan bahwa tubuh perlu perlindungan, jika sinyal tersebut ternyata menghasilkan rasa sakit. Biasanya, rasa sakit membantu tubuh untuk mengurangi luka, atau kerusakan jaringan yang berlebih. Tapi ada serangkaian faktor, selain nosisepsi, yang bisa mempengaruhi perasaan sakit, dan membuat rasa sakit menjadi kurang berguna. Pertama, ada faktor biologis yang menguatkan sinyal nosisepsi ke otak. Bila jaringan saraf diaktifkan secara berulang-ulang, otak bisa memutuskan bahwa jaringan saraf harus lebih sensitif untuk melindungi tubuh dengan layak dari ancaman. Akan ada lebih banyak sensor stres diberikan pada jaringan-jaringan saraf, hingga mereka menjadi begitu sensitif. Bahkan, sentuhan ringan pada kulit saja bisa memicu sinyal listrik yang kuat. Pada kasus lainnya, saraf beradaptasi untuk mengirim sinyal dengan lebih efisien, dan memperkuat pesan sinyalnya. Bentuk-bentuk peningkatan ini, sering muncul saat orang merasakan rasa sakit yang kronis. Biasanya ini terjadi pada kasus dengan rasa sakit, yang berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Saat sistem saraf didorong ke keadaan dengan siaga tinggi, rasa sakit bisa bertahan lebih lama, bahkan dari luka fisiknya. Ini membuat siklus yang menakutkan, di mana semakin lama rasa sakit dirasakan, maka rasa sakitnya akan semakin sulit pula dihilangkan. Faktor psikologis jelas juga berperan dalam rasa sakit, dan dapat mempengaruhi nosisepsi dan otak secara langsung. Emosi, memori, kepercayaan seseorang terhadap rasa sakit, dan harapan akan pengobatan, bisa juga memberikan pengaruh, seberapa besar rasa sakit yang ia rasakan. Dalam salah satu penelitian, anak-anak yang mengatakan mereka percaya, bahwa mereka tak punya kontrol atas rasa sakit, sebenarnya merasakan sakit yang lebih kuat, daripada yang mereka percayai. Aspek-aspek lingkungan juga penting. Dalam satu eksperimen, beberapa sukarelawan ditempelkan sebuah tongkat bersuhu dingin di punggung tangan mereka. Hasilnya, mereka merasakan sakit yang lebih kuat saat melihat cahaya merah daripada biru yang diarahkan ke mereka, meski masing-masing tongkat memiliki suhu yang sama. Akhirnya, faktor sosial seperti adanya support keluarga bisa mempengaruhi persepsi rasa sakit itu sendiri. Semua ini berarti bahwa sejumlah pendekatan terhadap perawatan rasa sakit, yang terdiri dari spesialis nyeri, terapis fisik, psikolog klinis, suster, dokter, dan ahli kesehatan lainnya, adalah yang seringkali paling efektif. Selama ini, kita mengira bahwa sel glial di sekitar neuron hanyalah struktur pendukung. Tapi sekarang kita tahu bahwa sel glial berperan besar dalam mempengaruhi nosisepsi. Studi menunjukkan bahwa menonaktifkan sirkuit otak tertentu di amigdala bisa menghilangkan rasa sakit pada tikus. Dan pengujian genetik pada orang dengan kelainan langka, yang mencegah mereka dari merasakan sakit, telah mengidentifikasikan terapi genetik ke depannya, dan teknologi obat-obatan penghilang rasa sakit di kemudian hari. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.